Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 26 Kelompok 2 Ganjil pada video kali ini akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis Fishbone terhadap Permasalahan Etika Publik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Hidayat dan rekan saya Muhammad Ikhwanul Kiram, Lairisa Farida, Elena Astuti, dan Zuhliana. Yuk langsung saja kita memasuki pembahasannya. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas masalah yang terjadi pada video yang berjudul Etika Publik Sebuah Pilihan. Berikut videonya. Jam 9. Iya, gimana sih ya? Jam 9 loh. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Iya mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini harus sudah pada buka ya? Pada penggalan video tadi diperlihatkan etika disiplin waktu yang rendah, bahwa para pegawai negeri sipil yang bertugas di tempat tersebut masih belum datang padahal waktu sudah menunjukkan jam 9. Selamat pagi Pak, ini bisa saya bantu? Mas, surat keterangan tidak mampu saya sudah 2 minggu, Mas. Masa gak jadi? Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya Pak Amir, Mas. Anak saya Iwan. Bentar ya Pak. Hai, kenapa ini ribut-ribut? Kenapa? Surat keterangan tidak mampu saya mana, Pak? Ya sabar Bapak. Semua karyawan di sini pada sibuk kerja. Bapak lihat sendiri kan? Alah, Pak, gak usah sok sibuk gitu deh. Bapak kerja di sini itu untuk melayani kita. Apa lagi coba? Pak, saya butuh surat itu untuk rumah sakit. Pada penggalan video tadi diperlihatkan kualitas pelayanan publik yang lambat sehingga salah satu masyarakat melakukan komplain karena merasa dirugikan. Berarti Kak, tugas yang kemarin dari Pak Lurah sudah selesai Mbak? Belum mas, nanti deh. Saya lagi BBM-an sama suami saya. Lagi di luar kota dia. Pada penggalan video tadi diperlihatkan perilaku pegawai negeri sipil yang mendahulukan kepentingan pribadi pada saat jam bekerja sehingga pekerjaannya ditunda-tunda. Dari permasalahan etika dan perilaku yang terjadi pada video tersebut, kami menyimpulkan bahwa mutu pelayanan publik di tempat tersebut tidak berkualitas. Selanjutnya, kita masuk pada analisis fishbone. Dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Daus tadi, maka kami dapat mengindikasikan awal mula dari permasalahan itu melalui analisis fishbone ini. Pada analisis fishbone, ada sebab, ada akibat. Nah, kita mulai dari sebab. Jadi, ada beberapa aspek yang kami analisis yang kami rasa itu penyebabnya. Yang pertama, dari aspek manusia, kami melihat pada video tadi terlihat pegawai yang tidak disiplin waktu. Kemudian, kesadaran dengan tanggung jawab pekerjaan masih rendah dan mereka lebih mengutamakan urusan pribadi. Kemudian kita masuk untuk aspek yang kedua, yaitu lingkungan. Kami melihat pelanggaran dan ketidakdisiplinan sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak ada masyarakat yang berani melapor. Sekarang kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu manajemen. Kami melihat masih adanya toleransi bagi pegawai yang tidak disiplin, serta tidak ada sanksi yang tegas untuk pegawai yang melanggar aturan. Nah, kita masuk pada aspek yang terakhir, yaitu aspek metode. Sistem absensi yang tidak berjalan optimal. Kemudian, pegawai tidak memperhatikan SOP pelayanan masyarakat. Nah, dari penyebab yang kami jabarkan tadi, maka mengakibatkan pelayanan publik yang tidak berkualitas.
Selanjutnya, tentang rangkuman diskusi pada brainstorming fishbone ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, kami akan menjelaskan tentang diskusi pada sesi brainstorming fishbone diagram. Pada aspek manusia, possible root cause yang pertama adalah tidak disiplin waktu. Sebenarnya bukan akar masalah, tapi pemimpinlah yang harus bersikap tegas terhadap pegawai yang melanggar aturan. Maka dengan pemimpin yang tegas terhadap pegawai yang melanggar aturan akan membuat suasana kerja menjadi disiplin. Lalu, possible root cause yang kedua adalah kesadaran yang rendah terhadap tanggung jawab. Ini dilihat dari asumsi teman satu kantornya Budi yang menganggap gaji yang diterima tidak sesuai dengan tuntutan kerjanya, dan ini menjadi akar masalah dari aspek manusia yang harus dicari solusinya. Possible root cause yang ketiga adalah pada pegawai masih mengutamakan kepentingan pribadinya. Ini dikarenakan pemimpin yang kurang membangun komunikasi kepada pegawainya. Lanjut, pada aspek lingkungan, possible root cause yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang berani melapor tentang kinerja para pegawai. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi bagaimana melakukan pengaduan terkait kepuasan pelayanan. Possible root cause yang kedua adalah pelanggaran dan ketidakdisiplinan yang sudah dilanggar menjadi lumrah. Ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang tugas utama ASN yang mana memang sepenuhnya adalah melakukan pelayanan publik. Lalu selanjutnya kita ke bagian manajemen. Di sini masih adanya toleransi bagi pegawai yang tidak disiplin dan tidak adanya sanksi tegas untuk pegawai yang melanggar aturan. Seringkali pelanggaran-pelanggaran kecil ataupun yang lebih besar tingkatannya dianggap hal yang biasa. Sehingga pelanggar ini secara tidak langsung berubah menjadi sebuah budaya yang tidak seharusnya dipelihara. Kemudian kita lanjut ke bagian metode. Pada bagian ini terdapat sistem absensi yang tidak berjalan secara optimal. Hal ini bisa kita lihat dari sebagian pegawai yang datangnya terlambat tetapi selalu mengisi absen tepat waktu, atau yang lebih parahnya ada pegawai yang hanya titip absen kepada rekannya. Lalu yang selanjutnya tidak memperhatikan SOP pelayanan masyarakat. Terkadang petugas tidak menggunakan kalimat-kalimat yang ramah tamah ataupun gestur tubuh yang hangat, semisalnya tersenyum kepada pelanggan. Sekarang kita sambung tentang solusi pemecahan masalah. Di sini bersama saya Zuliana. Solusi pemecahan masalah yang pertama adalah seorang pemimpin perlu membangun kebiasaan rasa tanggung jawab dalam diri pegawainya. Misalnya, dengan cara membuat target capaian setiap minggu untuk masing-masing pegawainya, kemudian meminta laporan beserta bukti bahwa pegawai yang bersangkutan sudah melakukan target yang disepakati. Nah, dan untuk pegawai yang tidak mencapai target kesepakatan akan langsung diberikan sanksi, misalnya pengurangan tunjangan kinerja. Solusi yang kedua, pernah dengarkan kalau pegawai yang disiplin berasal dari pemimpin yang disiplin? Maka sebaiknya seorang pemimpin sering-seringlah mengikuti seminar kepemimpinan untuk menambah wawasan tentang pola leadership yang benar, serta sering bergabung dengan teman satu profesi untuk lebih bisa melihat contoh nyata sosok pemimpin yang disiplin. Jangan yang sebaliknya ya, malah bercermin dari pemimpin-pemimpin yang kerjanya out-outan, jangan sampai. Nah, kita juga tahu seorang pemimpin itu harus mampu menerapkan perilaku disiplin pada dirinya sendiri sebelum membawa kedisiplinan kepada orang lain. Kita masuk pada solusi yang ketiga. Solusi ketiga adalah untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang tugas utama seorang ASN, maka bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Kalau ini dirasa berat, maka bisa dengan membuat poster-poster serta spanduk yang berisi tentang hak masyarakat dan tentang kewajiban seorang ASN kepada masyarakat. Dengan cara yang seperti ini, berarti kita menempatkan masyarakat sebagai pengawas langsung terhadap kinerja para ASN. Solusi yang terakhir, mengadakan sosialisasi tentang bagaimana seorang ASN harus melayani, serta melakukan pelatihan secara langsung tentang cara pelayanan yang baik dan benar kepada publik, dan menyediakan kotak rating pelayanan dan keluhan, serta mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan rating yang didapat per 1 minggu sekali.
Demikian tadi adalah hasil analisis dari kelompok kami dari video yang telah kita tonton bersama. Dari Budi, kita belajar bekerja jujur, ikhlas, dan disiplin akan membuahkan hasil yang manis. Ingat ya teman-teman, kerjakanlah sesuatu lebih dari apa yang dibayar. Saat nanti, yakinlah kamu akan dibayar lebih dari apa yang kamu kerjakan. Sekian dulu semuanya, kami minta maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sungai Klayan, Sungai Basiri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.